Peristiwa yang terjadi sebelum dan saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad. 1. Hancurnya pasukan gajah. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abraha membawa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Abraha adalah penguasa di Yaman. Ia membangun gereja besar di kota sana dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan besar bagi Yaman. Ia ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Namun, bangunan yang megah dan indah itu tak kunjung ramai. Abraha kemudian menyiapkan pasukan dalam jumlah besar. Sebagian mengendarai gajah. Orang-orang Makkah yang mendengar kabar itu merasakan ancaman besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan mereka. Bahkan Abdul Muthalib, kakek Nabi sebagai pemimpin Makkah pun tak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah. Namun belum sampai di Makkah, datang burung berbondong-bondong membawa batu-batu panas dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Mereka pun jatuh bergelimpangan, tewas mengenaskan. 2. Keluar cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa yang tak kalah ajaib adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Nabi Muhammad berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di Syam. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad akan sampai ke Syam yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Dan kita kemudian bisa melihat sejarah, Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Damaskus menjadi ibu kota khilafah Bani Umayyah. 3. Runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Runtuhnya 14 balkon istana Kisra saat kelahiran Nabi Muhammad ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Seakan memberi isyarat bahwa nantinya Persia akan jatuh. Dan ternyata benar, Persia akhirnya jatuh. Peperangan terakhir yang kemudian disusul dengan jatuhnya Persia adalah Perang Qadisiyah. 4. Padamnya api yang biasa disembah Majusi di kemudian hari, banyak orang Majusi masuk Islam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi. 5. Runtuhnya gereja di Buhairah. Runtuhnya gereja di Buhairah setelah ambles ke tanah ini juga diriwayatkan Al-Baihaqi sebagaimana dua peristiwa sebelumnya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, bapak orang Arab Al-Mustaribah. Silsilah Nabi Muhammad sangat jelas dari keturunan pemuka dan pemimpin suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abi Al-Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Jalid bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanan bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sedang ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abi Manaf bin Surroh bin Kilab. Beliau berasal dari suku asli Quraisy yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang lebih 25 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abi Thalib di Syib Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asisyafah Ummu Abdurrahman bin Auf. Dalam awal perkembangannya Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, Aminah binti Wahab. Setelah itu Muhammad disusui oleh Suwaibah Aslamiyah yang merupakan budak pamannya Abu Lahab. Setelah itu Muhammad kecil disusui oleh Halimah binti Abi Zuhaib As-Sadiyah, istri Al-Harits bin Abi Al-Uzza. Pada usia kurang dari 6 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada Muhammad untuk mengeluarkan bagian saitan darinya oleh malaikat Jibril dan kejadian itu disampaikan pada ibunya. Setelah kejadian itu tahun Muhammad diasuh ibunya sendiri pada usia kurang dari 6 tahun. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya tercinta, Aminah binti Wahab meninggal, dimakamkan di Abwa. Muhammad kecil diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya, Abdi Al-Muthalib. Sejak itu Muhammad di bawah pengawasan dan asuhan Abdul Muthalib. Saat itu usia Muhammad 8 tahun. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, Abu Thalib. Ketika Muhammad berusia 12 tahun beliau bersama pamannya, Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Mekah.
oleh seorang pendeta yang dikenal dengan Buhairah, meski nama sebenarnya adalah Bilqis. Buhairah menyarankan kepada Abu Thalib agar membawa pulang kembali anak tersebut ke Mekah, sebelum sampai Syam. Karena Buhairah khawatir dirinya akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau dibawa pulang kembali ke Mekah bersama para pembantunya. Ketika Muhammad berusia 20 tahun terjadilah perang Fijar, yaitu perang antara Kinanah yang bersekutu dengan Quraisy melawan Qais, namun peperangan ini dimenangkan oleh suku Qais. Peperangan Fijar ini terjadi beberapa kali. Ketika usia Muhammad mencapai 25 tahun, Muhammad berangkat ke Syam membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dalam catatan sejarah Khadijah adalah saudagar janda yang kaya raya, ia memperkerjakan kaum lelaki untuk menjalankan usaha dagangnya dengan sistem membagi hasil. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran Muhammad dan perkataannya yang benar sehingga kaumnya menjulukinya dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dalam perjalanan perdagangan, Muhammad ditemani oleh salah satu pembantu Khadijah yang bernama Maisyarah. Khadijah melamar Nabi Muhammad saat itu usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Dari perkawinannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai beberapa anak yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Pada usia 35 tahun,